Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa radhaka matlubi a'antini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'antini ma'aka abada. Kapayunan pangersa abah aos. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangarsa umi sareng para zuriyah, putra, putri, cucu, mantu pangarsa abah yang saya hormati, membantu khusus Abah Jagat Al-Khalis yang saya hormati, beserta seluruh para kiai-kiai kesepuhan, wakil talkin yang ada di sini, bapak-bapak anu kasep, halo, ibu-ibu anu gelis, senang nungora, senang nukolot, kiai. Dua nana atuh gitu. Nah, saya akan mengambil kisah yang tadi diteruskan oleh pangarsa Kiai Haji Gojali, Abah Sepuh, yang subhanallah ternyata banyak yang kita tidak tahu tentang pangarsa Abah Sepuh sejarahnya. Alhamdulillah saya dapat referensi yang valid. Tadi diceritakan oleh Kiai Haji Gojali bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia disertai ikut campur tangannya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya. Dari mana kita kaji? Contoh begini Bapak Ibu, bukan contoh, pernyataannya. 1900 diawali pangersa Abah Sepuh diangkat menjadi wakil talqin. 1905 Suryalaya berdiri, diberikan oleh Mama Toha kepada Abah Sepuh. Dan 1908 Abah Sepuh diangkat menjadi khalifah atau yang sekarang disebut mursyid. Masih jauh ke jarak peperangan-peperangan, meskipun sudah terjadi peperangan-peperangan. Tapi banyak yang kita tidak ketahui. Pada tahun 1910 sampai 1930, ternyata pangersa Abah Sepuh pernah diangkat menjadi penasehat di pemerintah daerah kota Tasikmalaya, Ciamis, dan Bandung. Di saat itulah Star Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya mendirikan la ilaha illallah di muka bumi tanah air tercinta kita. Lanjut pada tahun 1926 Abah Sepuh menggagalkan komunis untuk membunuh Bupati Ciamis. Saya teringat ini kejadiannya persis sama. Abah Sepuh menghadapi komunis dengan membawa senjata dan Abah Sepuh hanya berpegangan kepada la ilaha illallah. Komunis memegang senjata ke hadapan Abah Sepuh, tapi subhanallah, senjata itu berbalik arah ke komunis tersebut sehingga pada 1926 komunis mati. Yang mau membunuh Bupati Ciamis. Yang pada akhirnya Bupati Ciamis terselamatkan oleh Abah Sepuh. Pada tahun 1945 sampai 1949, Abah Sepuh diangkat menjadi penasihat Angkatan Perang Dewan Kemerdekaan Indonesia sampai 1956. Bayangkan, seorang Abah Sepuh diangkat menjadi penasehat, tapi beliau setiap perang tidak pernah membunuh yang lemah. Tapi beliau setiap perang tidak pernah menginjak yang sudah lemah. Meskipun musuhnya beberapa kali
kalah oleh Abah Sepuh, tapi Abah Sepuh tidak pernah memaksakan kehendak. Di sini kita ambil ibrah, tarbiyah, pendidikan untuk kita semua. Ternyata bukan lebih berat untuk mengisi kemerdekaan daripada merebut kemerdekaan. Kenapa? Buktinya dulu 1945 Indonesia merdeka. Sekarang kesempatan kita pada 1445 Hijriah, Abah mengumandangkan kepada kita semua murid-muridnya untuk merebut kembali kemerdekaan, untuk merebut kembali kebebasan, sehingga Indonesia bisa terselamatkan oleh Al-Mahdi. Siap? Siap? Gitu. Bikin sejarah. Masehi 1945, sekarang tidak ada kebetulan. 1445 Abah Aos. Maaf, saya baca di sosial media. Sekarang saya nggak pernah ikut komen. Cuma saya baca di sosial media. Abah Aos menerima uang dari orang atau Anies Baswedan lah disebutkannya. Kronologi yang terjadi sebetulnya, Abah belum pernah bertemu dengan Anies Baswedan. Saya beberapa kali bertemu dengan para ulama. Mereka kalau ingin dukung seseorang harus didatangi oleh yang didukung, lalu dikasih uang baru didukung. Ini guru kita tanpa kenal Anies Baswedan, tanpa bertemu Anies Baswedan, tiba-tiba pangersa Abah mendapat bahasa dari langit untuk menginstruksikan kita semua sebagai muridnya. Duitnya di mana? Pertanyaan gitu. Ti jurig. Duitnya di mana jurig? Duitnya di mana jurig? Diteruskan. Sedangkan pangersa Abah Aos dengan tulus. Kira, mana kamera mana? Duit nanti mana Dajjal? Gitu. Pantas sekarang banyak pendusta-pendusta yang berkeliaran. Kenapa? Mereka berusaha untuk menguasai baik dari sosial media ataupun dunia nyata. Dan saya menyaksikan sendiri, saya pernah mendatangi beberapa orang yang menghina pangersa Abah. Ternyata mereka hanya berani di sosial media tanpa ada di dunia nyata. Saya sering bicara, kalau kita dihina, kita memakai tanbih sebagai murid. Tapi kalau pangersa guru agung dihina, kita pakai keahlian kita. Yang bisa hikmah, pakai hikmahnya. Yang bisa fikih, pakai fikihnya. Yang bisa tauhid, pakai tauhidnya. Semua keahlian kita keluarkan untuk membela guru agung tercinta kita. Siap? Gitu. Lamun orang nu dihina mah orang make tanbih. Tapi wayahna kunaon kudu ku cinta. Urang make keahlian orang, ngabela guru agung orang. Anu ayeuna pangersa Abah jagat ngadirikeun cyber army. Ku cyber army na mangga anu bisa gapleh, lamun gapleh bisa ngabelaan pangersa Abah, pake ku gaplehna. Aya Kiai Munawir ahlina Kiai Munawir. Maaf, kenapa saya dari tadi bahasa Indonesia saya diprotes sama wakil talkin Brebes Kiai Tohirin. Jangan Sunda, saya nggak ngerti katanya. Ini kadang, maaf, kita sebagai murid pangersa Abah tidak bisa menempatkan, ai guru agung dihina make tanbih, kan lilieuran. Maaf, saya bukan mengajarkan anarkis, bukan mengajarkan ekstremis, bukan. Selama ini orang-orang yang menghina pangersa Abah, bukti nyatanya tidak ada. Setelah kita datangi, setelah bertemu, mereka bikin pernyataan, selesai. Itu baru kita pakai tanbih, bukan pakai kekerasan. Nah, sekarang punten ibu bapak,
pada 1968 Al-Islah, 1980 Sirna Rasa. Diberikan oleh Pangersa Abah Anom ke Pangersa Abah Aos. Saya kilas balik dulu. Saya ingat 5 September 2011 Abah Anom meninggalkan kita semua dari dunia. 2 bulan saya bingung. Saya buktinya masih banyak, masih ada. Saya datang ke Rawamangun. Saya datang ke Masjid Pancasila Pasar Minggu. Saya banding-bandingin, jujur saya banding-bandingin. Pas saya datang ke Al-Hanin, jujur saya mendapatkan fitrah saya kembali di Al-Hanin 2008. Saya banding-bandingkan. Ini penerus Abah siapa dan yang mana? Dan ternyata di ditu ngomongkeun Abah Aos. Di dieu ngomongkeun Abah Aos. Ari Abah Aos tara ngomongkeun batur. Ngan ukur di dinya abdi tertarik ke pangersa Abah Aos. Saya tertarik kepada pangersa Abah Aos. Sampai Kiai Anpas Kusumo Al-Akhyar yang dulu Kiai Anpas Mendro telepon saya ingat banget, Kiai berani nggak ke Suryalaya? Kata Kiai Anpas begitu. Saya ingat sekali pemuda-pemuda Al-Hanin kalau ada di sini saya belum lihat. Ada Rudi, ada Liman, ada Ferry. Saya 8 orang datang ke Suryalaya. 8 orang saya datang ke Suryalaya. Karena saya di SMS. Setelah ditelepon sama Kiai Anpas, saya di SMS. Lamun teu belok ka Suryalaya make rok. Oh, lamun teu belok ka Suryalaya make rok. Jiwa muda keluar, Pak. Saya nepok sopir, si Komet sopirna. Hari Suko Priyono orang Semarang. Met, belok. Pas manggihan di warung ternyata anu nungguan lain 10 orang, aya 30 orang, Pak. Karomah pangersa Abah. Tiba-tiba akal pikiran saya jalan. Saya ambil keputusan datang ke pengemban amadah Kiai Jajan Jainal Abidin Anwar. Dan saya menyatakan di 3 wakil talqin. Pertama, depan Kiai Jajan Jainal Abidin Anwar saya menyatakan, saya jamaah Abah Aos. Apakah saya sesat? Jawaban Kiai Jajan Jainal Abidin Anwar, selama masih menyebut nama Abah Anom tidak sesat. 1. Mudah-mudahan anak Al-Hanin ada di sini, karena anak Al-Hanin rajin-rajin, saksinya ada. Yang kedua, Al-Maghfur Kiai Kankan. Jawaban yang persis sama seperti itu kalau masih menyebut nama Abah Anom tidak sesat. Makanya saya mendengar kata-kata di saat Kiai Jajan Jainal Abidin Anwar berkata seperti itu, saya yakin di hati kecil beliau menaruh rasa cinta kepada guru kita pangersa Abah Aos. Ibu bapak, rasa cinta teh bisa nulungan orang. Naon buktosna? Pan aya zaman Kanjeng Nabi ku urang diseling heula. Orang Arab teh naros ka Kanjeng Nabi irha kiamat. Orang Arab bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan kiamat? Nabi Muhammad tidak menjawab. Beliau langsung sholat. Sholat sampai selesai sholat, baru beliau menengok ke belakang nanya, yang tadi bertanya siapa? Ajis katanya. Dijawab saya. Apakah kamu sudah cukup bekal? Kata Kanjeng Nabi. Si Arab tidak menjawab. Si Arab hanya menundukkan kepalanya, dan si Arab bergumam di dalam hatinya, wallahi ma adadtu laha min kasiri amali salatin wala saumin illa inni uhibbullah wa rasulih. Kata si Arab, aku tidak punya amal yang banyak. Sampai dia berkata, wallahi aku tidak punya amal yang banyak, bahkan sholat dan puasa yang banyak aku tidak punya, tapi aku punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahilladzi fadlana kasih min abadil mu'minin. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu jauh-jauh, aya nuti Surabaya, aya nuti Jawa Tengah, aya nuti Lampung, aya nuti Sumatera, Kalimantan, segala macam kumpul orang di dia. Majalengka aya. Subang aya Subang.
Mana Majalengka? Tadi sebut Majalengka tuh. Bisa tadi aku. Dengan Indramayu, kok pada be kalau nyong wis tenang. Bukan Abah tidak bisa membalas penghina, bukan Abah tidak bisa membalas pencaci, karena Abah di dalam hatinya penuh rasa cinta. Saya ingat riwayat Rasulullah SAW di saat perang Uhud. Kanjeng Nabi mengeluarkan darah dari dahi, dari gerahamnya. Tapi di saat darah menetes dari bibirnya, beliau menadangi darahnya dan diusapkan ke dadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Engkau bisa meminta kepada Allah untuk memusnahkan semua musuh-musuhmu. Rasulullah SAW apa yang jawab? Engkau tidak mendengar apa yang aku dengar. Bahwa Rasulullah diturunkan bukan untuk kekejaman, bukan. Tapi Rasulullah diturunkan untuk memberikan kenyamanan, ketentraman, rahmatan lil alamin. Seperti pangersa Abah. Abah minta sekarang jadi, Pak. Saking kasih sayang Abah bukan hanya kepada muridnya saja, sifat Allah nempel di diri Abah. Bismillah ingkang sebut asmane Allah Ar-Rahman, zat kang maulas ase ing dalam dunia kang gawa mukmin lan wong kafir. Ar-Rahman nempel di diri Abah. Maka Abah bukan hanya sayang kepada murid-muridnya, tapi kepada non-muridnya Abah juga penuh kasih sayang. Kepada pembencinya Abah tidak membenci balik. Kepada penghinanya Abah tidak menghina balik. Lamun urang nu dihina, kira-kira datang malaikat ke bapak-bapak, Pak, ya kuma si itu ngahina bapak. Beda bahasa. Karek ningali senior siapa? Kiai Nur, karek ningali Kiai Nur tadi diteakan eueuh wae. Tuh beda. Kita masih pakai keinginan, Pak. Kita masih ada di alam dunia, Pak. Abah sudah ada, tidak ada di alam dunia. Abah sudah ada di alam ruh. Alam tidak tahu apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita masih ada di alam yang tahu apa-apa, yang punya apa-apa, yang ingin apa-apa. Itu bedanya. Mantak murid mah tongsok legeg. Tongsok legeg murid mah. Tongsok legeg murid mah. Ngan ukur Abah anu geus teu nyaho naon-naon, teu boga naon-naon, teu hayang naon-naon. Urang mah masih hayang naon-naon. Bapak hayang pamajikan dieu teu? Sok ngajawab. Tuh hayang ngajawab lagi. Hayang beunghar, gitu hayang beunghar. Masih hayang beunghar. Orang sok lagi gan orang mah, oh cager bagur, murid Abah mah cager bagur. Nya alhamdulillah kudu cager bagur mah. Ngan nu nepi cager bagur mah ngan pangersa Abah. Orang mah kadang-kadang cager, tapi teu bagur. Kadang-kadang bagur, tapi teu cager. Eta kelas orang nu jadi murid. Mantak hirup matong diisi kuluh lah ibu bapak. Ulah diisi kuluh lah. Luh lah we hirup teh luh lah. Boga anak bandel luh lah, mangkat gawe macet luh lah, pamajikan cerewet. Aya nu kitu nu cerewet aya. Datang jam mana? Nu mana? Luh lah we. Ternyata luh lah nu ku urang rasakeun teh, nu kudu disukuran ibu bapak. Urang mangkat gawe capek macet luh lah. Sing horeng teh urang mah syukur masih gaduh padamlan. Kita bersyukur masih punya kerjaan meskipun macet. Ternyata di luaran sana masih ribuan orang yang belum dapat kerjaan. Kita punya istri cerewet, bersyukur Bapak. Syukur. Yang satu mah mending, yang cerewet satu. Bayangin kalau Kiai Nur
Yang satu nyemprot, yang satu nyemprot, yang satu nyemprot, bayangin. Saya udah kemarin ketemu sama beliau. Beliau ngeledekin saya mulu. Saya udah ngancem, Kiai jangan sampai di panggung nanti ini tugas petugas Subang. Jangan sampai ketemu saya bilang. Kalau ketemu saya kena sama saya, bener. Syukur Pak, saat cerewet-cerewet tanpa majikan, orang boga pamajikan. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang jomblo. Aya nu jomblo? Nu mana? Loba euy. Hayang. Urang boga anak cerewet, digebugan we unggal poe, dicacarek we unggal poe. Urang tangah sing horeng teh di luaran masih seueur nu teu gaduh anak. Mantak ternyata luhlahna urang teh anu dipikahayang ku batur. Syukur we, syukur Pak Bu. Gedekeun syukur. Tah jiga katua madrasah Subang, panggedena awak. Alhamdulillah, ini bukan satu kebetulan. Subhanallah, Subang kemarin maulid manakib di Masjid Agung Subang, pas hari ulang tahun Pangersa Umi, hari ulang tahun Sirna Rasa, hari ulang tahun Ang Ijal. Sekarang petugas Subang lagi kebagian di Sirna Rasa dalam momen maulid Pangersa Abah Al. Geus jam 8 wayahna ngagantikan Kiai siap. Saya hanya mengajak kepada seluruh ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya untuk panceg ajeg setia weh pokona mah. Ulah ngadenge omongan batur. Siap? Siap mengamalkan la ilaha, mengamankan la ilaha, melestarikan la ilaha. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.